warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustaz Aldo dalam pembelajaran Matematika SMP ITI Aloyan di kelas 9. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita selalu berdoa kepada Allah dalam memulai setiap pembelajaran, dalam setiap perbuatan atau pekerjaan, maka apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembelajaran hari ini antum dapat memahami dan mengerti dengan pembelajaran yang akan Ustaz berikan. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, ya. Kita akan membahas tentang transformasi geometri. Pada pembahasan kali ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang translasi. Translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran dia. Jadi dari suatu titik ke titik yang lain, dia bergeser nanti suatu pergeseran. Yang kedua itu refleksi atau pencerminan. Jadi ketika antum bercermin bagaimana bentuk bayangannya. Seperti itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga yaitu adalah rotasi atau perputaran. Contohnya dari bendanya seperti ini lalu dia akan berputar seperti ini. Jadi itu adalah suatu perputaran. Yang keempat dinamakan dengan dilatasi. Dilatasi ini pengertiannya adalah perkalian. Namun kalau kita bawakan ke dalam kehidupan sehari-hari itu seperti memperbesar dan memperkecil. Contoh, ada benda yang kecil lalu dia akan kita perbesar. Seperti itu. Ada juga benda yang besar kita perkecil. Itu yang dilatasi. Oke teman-teman, supaya antum lebih mengerti, silakan simak dan amati video Ustaz ini. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tentang translasi atau pergeseran. Dan untuk translasi itu kita memiliki rumus. Ini rumusnya ya. Jadi cara membacanya perhatikan Ustaz. Jika diberikan suatu titik P yaitu X, Y lalu ditranslasikan terhadap titik A, B, maka bayangannya, P aksen itu bayangan ya, maka bayangannya atau hasil pergeserannya tadi adalah P aksen, di mana P aksen itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Jadi pergeseran tadi adalah titik awalnya ditambahkan terhadap yang mentranslasikannya tadi. Di X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contohnya ada suatu titik awal, diberikan suatu titik awal yaitu P 2, -1. Kemudian titik P ini akan ditranslasikan terhadap T -3,2. Oke. Ini soalnya. Lalu untuk menyelesaikan ini kita harus tentukan dulu mana yang X, mana yang Y, mana yang A, dan mana yang B. Kita lihat lagi. Titik awal itu adalah X, Y. Mana titik awal? Ini ya. Berarti ini adalah X, ini Y. Kemudian yang mentranslasikannya adalah A, B. Berarti ini adalah A, yang ini B. Kemudian kita masukkan pada rumus. P aksen X aksen, Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Kita selesaikan. X-nya berapa tadi? 2. Ditambah A-nya -3, ditambah -3, Y-nya -1, ditambah B-nya 2. Tetap kolom. Kita selesaikan. 2 tambah -3, -1, -1 tambah 2, 1. Maka bayangan yang dihasilkan dari titik P 2, -1 yang ditranslasikan terhadap T -3,2 -1,1. Jadi seperti itu caranya untuk translasi. Teman-teman, kita lanjut pada yang kedua yaitu tentang refleksi atau pencerminan.
Ya, untuk pencerminan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rumus yang harus antum ketahui. Namun ini gampang saja teman-teman. Kita cara membacanya yang saya ajarkan. Jadi nanti cuma satu soal yang harus kita bahas. Nanti antum silakan mempelajari. Caranya sama Pak. Caranya sama ya. Maksudnya seperti ini. Pencerminan terhadap sumbu X, ini yang pertama ya. Pencerminan terhadap sumbu X. Di pertama titik yang pertama itu adalah X, Y. Ya. Titik pertama yang diberikan adalah X, Y. Kemudian dirotasikan, direfleksikan terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu X, maka X, Y tadi akan menjadi X, negatif Y. Apa contohnya? Contohnya di sini. Nah, 2,3. Ya. Contohnya ya. Contoh 2,3 kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, maka dia akan menghasilkan 2, negatif 3. Seperti itu. Ya. Kemudian jika dia terhadap sumbu Y, contoh lagi. Nah, ini caranya sama. Terhadap sumbu Y, X, Y, titik awalnya X, Y tadi, maka dia jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi negatif X, Y. Contoh. Titiknya pertama adalah 1,2. Lalu dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi negatif 1, nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, dicerminkan terhadap sumbu atau titik asal 0,0, maka X, Y titik yang diberikan, titik awal yang diberikan 0,0 X, Y akan berubah menjadi negatif X, negatif Y. Contohnya, contoh titiknya 2,5. Ya, sudah diberikan titik 2,5, lalu dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka titik yang semulanya 2,5 jika dicerminkan terhadap 0,0, titik 0,0 akan menjadi negatif 2, negatif 5. Tinggal kita ikuti rumus yang ada. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Ya, begitu juga sampai ke bawah. Nah, yang ini contoh, oke. Yang H kita coba contohkan. Ini agak berbeda bentuknya. Contohnya soalnya adalah titik awal apanya adalah diberikan titik 1,2. Lalu diminta kita mencerminkan titik S. Ini boleh saja bukan S ya, boleh C, boleh D, terserah antum ya. Terserah soalnya nanti. Contoh A. A-nya itu adalah 5,3 contoh. Di titik 1,2 akan dicerminkan terhadap titik A 5,3. Kan yang kita gunakan adalah rumus yang H. Oke, kita coba 2P kurang X, 2Q kurang Y. Itu rumusnya. Sebelum itu kita harus menentukan dulu mana yang X, mana yang Y, mana yang P, dan mana yang Y. Ingat, titik yang diberikan itu tetap adalah X dan Y. Mana titik yang diberikan? Ini dia, X, ini Y. Kemudian pencerminannya terhadap suatu titik P, Q. Mana pencerminan terhadapnya? Ini, berarti ini P dan ini Q. Maka tinggal kita masukkan 2 kali P 5 dikurang X 1, 2 dikali Q 3 dikurang Y 2. Kita selesaikan. 2 kali 5 10 kurang 1, 2 kali 3 6 kurang 2. Selesaikan. 10 kurang 1 9. 6 kurang 2 4. Jadi titik 1,2 jika dicerminkan terhadap suatu titik A 5,3 akan menghasilkan 9,4. Seperti itu caranya. Baik kawan-kawan, lanjut kita yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran ya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumus ya yang harus kita pahami juga bagaimana untuk menyelesaikannya. Namun sebenarnya ini sayangnya cuma 3 ya. Walaupun dia berpusat di A, B atau 0,0 itu sebenarnya ini sama hakikatnya ya. Namun bedanya di sini. Kalau di sini ada tambah A tambah B-nya. Kalau dia di 0,0 ya, ini kan 90 90 ya.
pusatnya saja yang berbeda. Jadi di sini hilangkan saja A tambah B-nya. Hilangkan A tambah B-nya. Kalau dia 0,0. Itu juga dengan 180 AB 180 0,0 juga sama. Min X tambah 2A. Di sini hilangkan A dan B-nya. Hilangkan A dan B-nya ya. Sekarang yang perlu X dan Y-nya saja. Itu kalau pusat 0,0 ya. Sekarang kita coba membacanya salah satu. Jika suatu titik yang diberikan akan dirotasikan sebesar 90 derajat dengan sudut 90 derajat ya, dengan sudut 90 derajat dengan pusatnya adalah A, B, maka titik yang diberikan tadi akan berubah menjadi X, Y akan berubah menjadi negatif Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Coba kita contohkan. Nah ini semuanya ya. Saya mencontohkan satu buah saja, yang ini saya hapus ya. Nah, yang A saya contohkan, yang lain yang saya hapus karena sudah ada di modul Anton. Saya contohkan satu soal. Ada titik A 2,1 akan dirotasikan dengan sudut 90 derajat dengan pusatnya adalah 2,3 ya, pusatnya adalah 2,3. Jadi ada suatu titik 2,1 dengan sudutnya 90 derajat, pusatnya adalah 2,3 ya. Jadi kita akan gunakan rumus yang di atas ya. X, Y akan menghasilkan negatif Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Kita tentukan dulu mana yang X dan Y-nya. Ingat, titik awal itu adalah X dan Y. Kemudian A-nya mana dan A dan B-nya mana? Ini pusatnya tadi A, B kan? Nah, ini. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus kita. Kita masukkan. Negatif Y, berarti negatif 1 ditambah A 2 ditambah B 3. Ini untuk yang bagian X-nya. Yang bagian Y-nya, X 2 dikurang A kurang 2 ditambah B-nya 3. Oke, kita selesaikan. Negatif 1 tambah 2 tambah 3. Negatif 1 tambah 2, 1 tambah 3, 4. 2 kurang 2, 0 tambah 3, 3. Maka titik A 2,1 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 2,3, maka akan menghasilkan titik 4,3. Nah, seperti itu dia teman-teman. Ini contoh untuk rotasi, yaitu untuk yang di pusat 0,0-nya ya. Jadi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. Ini tadi rumusnya adalah X, Y akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Ya, gitu. Contohnya, ya, ada suatu titik 3,2, titik B 3,2 akan diputar sebesar 180 derajat dengan pusatnya pusat 0,0. Tentukanlah titik atau bayangan yang dihasilkan dari perputaran tersebut. Ini kita menggunakan rumus yang di atas ya. X, Y akan menghasilkan negatif X, negatif Y. X, Y kita mana? 3,2 kan? Titik yang diberikan 3,2. Lalu kita putar terhadap 180 derajat. Ini rumusnya, maka dia akan menjadi negatif 3, negatif 2. Gampang saja teman-teman. Ini adalah dilatasi ya, untuk dilatasi yang keempat, yaitu perkalian atau perbesaran dan perkecilan. Jadi ada suatu titik A, X, Y. Jadi mungkin di LKPDN itu ada sedikit kesalahan ya. Di sini adalah A, X, Y dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah K. Rumusnya adalah titik awalnya X, Y tadi kita dilatasikan terhadap 0,0 dengan faktor skala K. Cara bacanya perhatikan
maka akan menghasilkan bayangan A K kali X, K kali Y. Itu kalau pusatnya 0,0. Namun jika pusatnya adalah A, B atau dengan faktor skala K, maka titik awal X, Y tadi kita dilatasikan terhadap titik A, B dengan faktor skala K, maka akan menghasilkan bayangan P tambah K dalam kurung X kurang P, Q tambah K dalam kurung dikali Y kurang Q. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk pada contoh soal. Diberikan titik B 9,3 akan kita relatasikan dengan pusat 1,2 dan K nya sama dengan 2. Maka ini menggunakan rumus yang kedua. Maka B 9, X, Y kita dilatasikan terhadap titik A, B dengan faktor skala 2 dengan faktor skala K, itu akan menghasilkan P aksen P PQ faktor skala PQ ini akan menghasilkan P ditambah K dikali X kurang P, Q tambah K dikali Y kurang Q. Nah, seperti itu. Berkurang. Oke. Maka bisa kita selesaikan pertanyaan di atas ini. Nah, sebenarnya B aksen P-nya kita tentukan P dan Q dulu dan X dan Y. Ingat, titik awal itu adalah X dan Y. Mana X? Ini X dan Y. Dengan pusatnya itu adalah PQ. Nah, pusatnya adalah PQ kemarin. Sudah lihat? Oke, kita selesaikan. P-nya berapa? 1 ditambah K-nya 2 dikali dalam kurung X-nya. Mana X? 9 dikurang P 1, Q kita berapa? 2 ditambah K 2 dikali Y kurang Q, Y-nya 3 dikurang Q, Q-nya berapa? 2. Kita lihat di sini apa yang akan dihasilkan. 1 ditambah 2 kali 9 kurang 1, 2 dikali 8, 2 ditambah 2 dikali 3 kurang 2, 1. Maka B aksen sama dengan 1 ditambah 2 kali 8, 16, 2 tambah 2, 2 tambah 2 kali 1, 2 kali 1, 2 ya, 2 tambah 2. Oke, kita selesaikan. B aksen 1 tambah 16, 17. 2 tambah 2, 4. Ini dia. Di titik B 9,3 diatasi dengan pusat 1 P, Q 1,2 dengan K sama dengan 2 akan menghasilkan 17,4. Bayangannya 17,4. Teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang transformasi geometri di kelas 9. Ada 4 yang kita pelajari pada hari ini, yaitu translasi, kemudian dilatasi, kemudian refleksi, dan juga rotasi ya. Jadi mudah-mudahan antum bisa mengerti dengan pembelajaran. Jika ada kesulitan silakan hubungi Ustadz melalui WA yang ada, dan silakan antum bersemangat untuk mengerjakan LKPD antum ya. Marilah kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.